Pagi selalu datang lebih cepat bagi Sari. Saat rumah masih terbungkus sunyi, ketika embun belum benar-benar mengering dari dedaunan di halaman, Sari sudah berdiri di dapur. Rambutnya digelung sederhana, beberapa helai sengaja dibiarkan jatuh membingkai wajah. Tangannya cekatan menyalakan kompor, menanak nasi dan menyiapkan sarapan seperti yang selalu ia lakukan setiap hari. Aroma bawang putih yang ditumis perlahan menyebar, bercampur dengan udara pagi yang sejuk. Bagi Sari, ini bukan sekedar pekerjaan, ini rutinitas hidup. Sejak tinggal di rumah itu, ia hafal betul irama rumah. Jam berapa anak majikannya bangun, kapan sang istri turun ke dapur, dan kapan Harry biasanya muncul dengan kemeja rapi setengah mengantuk. Setelah memasak, Sari beralih ke pekerjaan berikutnya. Mencuci piring, menyapu lantai, lalu mengepel dengan gerakan teratur. Setiap langkahnya lembut, hampir tak bersuara. Tubuhnya bergerak luas, alami tanpa dibuat-buat. Ia tidak pernah merasa sedang diperhatikan, atau setidaknya itulah yang ia pikirkan. Harry adalah kepala keluarga di rumah itu. Seorang pria mapan, beristri dan memiliki satu anak yang masih kecil. Di mata orang luar, rumah tangganya tampak sempurna. Istrinya ramah, anaknya ceria, dan Harry sendiri dikenal sebagai pria yang bertanggung jawab. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Istri Harry berpamitan untuk pergi berbelanja ke pasar. Rumah kembali sunyi, hanya tersisa Sari yang sedang membawa ember pel dan Harry yang baru saja keluar dari kamar, berjalan ke arah ruang tengah. Tanpa disengaja, di lorong sempit dekat dapur, mereka bertabrakan. Ember hampir terjatuh. Sari terkejut, refleks tubuhnya mundur setengah langkah. Harry yang juga tidak menyangka, spontan mengulurkan tangan. Bukan hanya menahan ember, tangannya juga menahan tubuh Sari agar tidak terjatuh. Jarak mereka mendadak begitu dekat. Terlalu dekat. Sari bisa merasakan nafas Harry yang hangat. Tangannya masih melingkar di lengan Sari, cukup kuat untuk menahan, cukup lama untuk disadari. Tubuh mereka saling berhadapan, hanya terpaut hitungan santimeter. Ada jeda beberapa detik yang terasa jauh lebih panjang dari seharusnya. Mata mereka bertemu. Ada sesuatu yang bergetar di udara. Sari tersadar lebih dulu. Dengan wajah sedikit memerah, ia segera menarik diri, menunduk sopan. "Maaf Pak," ucapnya pelan, hampir berbisik. Langkahnya cepat menjauh, seolah ingin melarikan diri dari perasaan asing yang tiba-tiba menyeruak di dadanya. Harry berdiri terpaku. Tangannya masih menggantung di udara, seakan kehilangan sesuatu yang baru saja disentuh. Matanya mengikuti punggung Sari yang menjauh, gerak tubuhnya yang sederhana namun entah mengapa terasa berbeda pagi ini. Ada getaran halus di dadanya, perasaan yang seharusnya tidak muncul, tapi nyata adanya. Sejak kejadian itu, Harry mulai menyadari hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Cara Sari berjalan pelan saat menyapu. Cara jemarinya menggenggam kain pel. Cara ia menunduk sopan, namun sesekali mencuri pandang singkat. Sari pun tak lebih tenang, jantungnya sering berdegup tanpa alasan jelas. Setiap kali mendengar langkah kaki Harry di belakangnya, tubuhnya menegang tanpa ia sadari. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya perasaan sesaat, tidak lebih. Namun perasaan, seperti api kecil, tidak selalu padam hanya dengan diabaikan. Pagi itu berakhir seperti biasa. Rumah kembali ramai saat istri dan anak Harry pulang. Tawa terdengar, suara televisi menyala. Segalanya tampak normal. Tapi bagi Sari dan Harry, sesuatu telah berubah. Sebuah perasaan telah lahir, pelan, diam-diam, dan berbahaya. Dan tanpa mereka sadari, itu baru permulaan. Sejak pagi itu, suasana rumah terasa berbeda, meski tak ada satupun yang berani mengakuinya. Sari tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, lalu membersihkan rumah. Namun kini, setiap gerakan seolah memiliki makna baru. Ia lebih sadar pada tubuhnya sendiri. Cara ia membungkuk saat mengepel, cara lengannya terangkat ketika menjemur pakaian, cara napasnya sedikit tertahan ketika mendengar langkah kaki mendekat dari belakang. Harry. Ia sering muncul tanpa suara, berdiri di ambang pintu, berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Padahal matanya mencuri perhatian pada sosok di depannya. Ada sesuatu yang menariknya, sesuatu yang membuat pandangannya bertahan lebih lama dari seharusnya. Sari merasakannya. Tatapan itu tidak kasar, tidak terang-terangan. Justru itulah yang membuatnya gelisah. Tatapan yang diam, dalam, dan seolah menyentuh kulitnya tanpa benar-benar menyentuh. Setiap kali ia menoleh dan mata mereka bertemu, Harry akan cepat mengalihkan pandang. Sari pun begitu. Namun detik singkat itu cukup untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Siang hari, rumah kembali sepi.
Anak majikan tidur siang, sementara sang istri sibuk di kamar dengan ponselnya. Sari membersihkan ruang keluarga. Ia berjongkok, mengelap bagian bawah meja, rambutnya terurai sedikit karena gerakannya. Harry lewat, lalu berhenti. "Biar saya bantu," katanya, suaranya rendah. Sari terkejut. "Tidak apa-apa, Pak, saya bisa sendiri," jawabnya cepat, mencoba berdiri. Namun sebelum benar-benar tegak, kepalanya sedikit terhantam bagian bawah meja. Ia meringis kecil. Refleks Harry mendekat. Tangannya terulur, menyentuh bahu Sari dengan ringan. Sentuhan itu singkat, tapi terasa jelas, hangat, nyata. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya, lebih pelan dari sebelumnya. Sari mengangguk. "Tidak apa-apa, Pak." Namun suaranya tidak setegas yang ia inginkan. Ia bisa merasakan tangan Harry masih berada di sana. Jari-jarinya menahan, seolah enggan melepaskan. Jarak mereka kembali dekat, terlalu dekat. Sari berdiri, dan kini mereka berhadapan. Tidak ada yang berbicara, hanya ada keheningan yang dipenuhi hal-hal tak terucap. Sari menunduk, mencoba fokus pada lantai. Namun ia sadar, napas mereka seirama. Ada ketegangan halus yang membuat udara terasa lebih berat. Harry akhirnya menarik tangannya. "Hati-hati lain lali," ucapnya singkat, lalu berlalu. Sari berdiri mematung beberapa saat sebelum kembali bekerja. Tangannya sedikit gemetar saat memegang kain lap. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu ini salah. Ia tahu ia harus menjaga jarak. Namun tubuhnya tidak sepenuhnya menuruti logika. Malam datang. Rumah menjadi lebih tenang. Istri dan anak Harry sudah tertidur. Lampu-lampu dimatikan satu persatu, menyisakan cahaya redup dari dapur. Sari sedang mencuci piring terakhir. Gerakannya pelan karena lelah. Ia tidak menyadari Harry berdiri di belakangnya hingga bayangan tubuh pria itu jatuh di lantai. "Masih belum selesai?" tanya Harry pelan. Sari menoleh, terkejut kecil. "Sebentar lagi, Pak." Harry tidak pergi. Ia bersandar di meja dapur. Jaraknya cukup dekat untuk membuat Sari sadar akan kehadirannya. Aroma sabun cuci piring bercampur dengan aroma tubuh Harry yang hangat. Sari menelan ludah, mencoba fokus pada piring di tangannya. "Aku jarang punya waktu tenang seperti ini," kata Harry tiba-tiba. Nadanya berbeda, lebih jujur, lebih terbuka. Sari tidak langsung menjawab. Ia membilas piring, lalu meletakkannya perlahan. "Bapak kelihatan capek," katanya akhirnya. Harry tersenyum tipis. Mungkin. Keheningan kembali hadir, tapi kali ini terasa lebih akrab. Sari mengeringkan tangannya. Saat berbalik, jarak mereka hanya satu langkah. Ia bisa melihat jelas garis wajah Harry, sorot matanya yang lembut namun penuh sesuatu yang sulit dijelaskan. Harry mengangkat tangan, ragu-ragu, lalu menurunkannya lagi. "Kamu, istirahatlah, sudah malam." Sari mengangguk. "Iya, Pak." Ia melangkah pergi, melewati Harry dengan jarak yang sangat sempit. Bahunya hampir bersentuhan dengan dada Harry. Sentuhan yang tidak terjadi itu justru terasa lebih kuat daripada sentuhan nyata. Di kamar masing-masing, keduanya terjaga. Sari berbaring, menatap langit-langit. Dadanya naik turun tidak teratur. Ia memeluk bantal, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan wajah Harry terus muncul. Harry duduk di tepi ranjang, menunduk. Ia sadar betul garis yang mulai ia langkahi. Namun semakin ia mencoba mundur, semakin kuat tarikan itu terasa. Malam itu tidak ada yang terjadi. Namun sesuatu telah tumbuh, lebih dalam, lebih nyata, dan jauh lebih sulit untuk dihentikan. Dan mereka berdua tahu, batas itu semakin menipis. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama. Namun, rasa di dalam rumah itu tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Sari semakin peka pada kehadiran Harry, bahkan ketika pria itu tidak berada di ruangan yang sama. Ada cara tertentu dalam langkah kakinya, suara pintu yang dibuka pelan, atau jeda sunyi yang terlalu lama. Semuanya membuat Sari menegakkan punggung tanpa sadar. Pagi itu, hujan turun sejak subuh. Cahaya matahari tertutup awan kelabu, membuat rumah terasa lebih sempit, lebih intim. Sari membersihkan jendela ruang makan, kain lapnya bergerak memutar perlahan. Sesekali ia berhenti, menghela napas, menatap titik-titik air yang mengalir turun seperti garis tak beraturan. Di belakangnya, Harry berdiri. Kali ini ia tidak berpura-pura sibuk. "Kamu kelihatan capek," katanya pelan. Sari menoleh. "Sedikit, Pak." Harry melangkah mendekat. Bukan mendesak, bukan juga tergesa. Hanya satu langkah, cukup untuk membuat jarak mereka kembali menyempit. Sari bisa merasakan kehangatan tubuh Harry, bahkan tanpa sentuhan. Ada jeda hening yang tidak canggung, justru terasa penuh. "Kalau capek, istirahat sebentar," lanjut Harry. Sari mengangguk tapi tidak bergerak. Ia masih memegang kain lap, jemarinya sedikit mengencang.
Ketika ia akhirnya berbalik, mereka hampir berhadapan sepenuhnya. Tatapan Harry tertahan di wajahnya, lalu turun sekilas ke bibirnya, sebelum kembali ke mata. Itu bukan tatapan yang kasar, tapi cukup jelas untuk membuat Sari menarik napas lebih dalam. Ia mundur setengah langkah. "Saya lanjutkan dulu, Pak." Harry tidak menahannya. Ia hanya mengangguk, namun matanya mengikuti Sari hingga wanita itu menjauh. Sejak kapan hal-hal sederhana seperti itu terasa begitu berat? Malam datang lebih cepat karena hujan tak kunjung reda. Rumah tenggelam dalam suara rintik yang konstan, menenangkan sekaligus menekan. Istri dan anak Harry tidur lebih awal. Lampu-lampu utama dimatikan, menyisakan cahaya kuning temaram di koridor. Sari selesai membersihkan dapur dan hendak kembali ke kamarnya. Saat ia melangkah ke lorong belakang, suara Harry menghentikannya. "Sari." Ia berbalik. Harry berdiri beberapa langkah darinya. Tidak terlalu dekat, tapi juga tidak jauh. "Kamu bisa temani saya sebentar? Saya ingin bicara." Sari ragu sejenak, lalu mengangguk. Mereka duduk di ruang keluarga, berjauhan pada awalnya. Televisi mati. Hanya ada suara hujan dan detak jam dinding. "Akhir-akhir ini kamu kelihatan berubah," kata Harry akhirnya. Sari menunduk. "Maaf kalau saya melakukan kesalahan." "Bukan itu," Harry menggeleng pelan. "Aku hanya merasa kamu memikul banyak hal sendirian." Kata "aku" itu membuat Sari mendongak. Ada kejujuran di wajah Harry, kelelahan yang jarang ia tunjukkan. Entah bagaimana, jarak di antara mereka menyusut. Mereka tidak sadar siapa yang lebih dulu bergeser. Harry duduk lebih dekat. Sari bisa mencium aroma sabun dari kemeja Harry, sederhana tapi menenangkan. Bahu mereka hampir bersentuhan. "Aku sering merasa sendiri," ucap Harry, suaranya rendah. Sari menelan ludah. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa ia mengerti, bahwa ia juga sering merasa tak terlihat. Namun kata-kata itu terasa terlalu berbahaya. Ia hanya mengangguk, pelan. Harry menoleh padanya. Wajah mereka kini sangat dekat. Sari bisa melihat jelas garis halus di sudut mata Harry, cara napasnya melambat. Tangannya terangkat, ragu, lalu berhenti di udara, seolah menunggu izin yang tak pernah diucapkan. Sari tidak bergerak. Itu sudah cukup. Jari Harry menyentuh punggung tangan Sari, hanya sebentar. Namun sentuhan itu membuat tubuh Sari menegang, lalu melembut. Ia tidak menarik tangannya, ia juga tidak menggenggam. Mereka membiarkan sentuhan itu ada, kecil namun syarat makna. Beberapa detik berlalu seperti waktu yang tertahan. Sari akhirnya berdiri. "Saya harus ke kamar, Pak." Harry ikut berdiri. Jarak mereka kembali dekat, lebih dekat dari sebelumnya. Sari melangkah melewatinya, dan kali ini, bahunya benar-benar menyentuh dada Harry. Sentuhan singkat, nyaris tak terasa, namun cukup untuk membuat keduanya terdiam. Sari berjalan cepat menuju kamarnya. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Ia bersandar, memejamkan mata, dadanya berdebar keras. Tubuhnya masih mengingat kehangatan itu. Di luar, Harry berdiri sendiri di ruang keluarga. Tangannya mengepal, lalu mengendur. Ia tahu, sesuatu baru saja berubah malam ini. Bukan lagi sekedar perasaan yang tumbuh diam-diam. Sebuah garis telah dilanggar, bukan dengan tindakan besar, melainkan dengan keberanian untuk tidak mundur. Dan sejak malam itu, mereka berdua mengerti. Jarak yang tersisa semakin tipis, dan keinginan untuk menahannya semakin lemah. Sejak malam itu, jarak di antara mereka tidak lagi sama. Bukan jarak fisik, melainkan jarak yang ada di kepala, di dada, di napas yang sering tertahan tanpa alasan jelas. Sari tetap bekerja seperti biasa, namun kini setiap langkahnya terasa lebih disadari. Setiap kali ia menunduk saat menyapu atau meraih sesuatu di rak atas, ia tahu, tanpa menoleh, bahwa Harry sering berada tidak jauh darinya. Dan Harry pun tahu, ia tidak lagi sekedar melihat. Pagi itu cerah, sinar matahari masuk melalui jendela dapur, memantul di lantai yang baru saja dipel. Sari sedang memeras kain lap, lengannya sedikit basah. Saat ia berdiri, Harry sudah ada di sana, bersandar di kusen pintu. "Kopi saya pahit hari ini," katanya setengah bercanda. Sari tersenyum kecil. "Biasanya juga begitu, Pak." Harry tertawa pelan, tawa yang jarang terdengar, rendah dan hangat. Ia melangkah masuk ke dapur, jaraknya cukup dekat untuk membuat Sari harus sedikit bergeser agar tidak bersentuhan. Namun pergeseran itu justru membuat mereka berdiri berdampingan, bahu hampir bersinggungan. "Bisa kamu buatkan lagi?" tanya Harry. Sari mengangguk, tangannya bergerak menyiapkan kopi baru. Ia bisa merasakan keberadaan Harry di sampingnya, bukan hendak sebagai bayangan, tapi sebagai kehangatan yang nyata.
Ketika ia menuang air panas, tangannya sedikit goyah. Harry refleks mengulurkan tangan, memegang pergelangan Sari sebentar. "Hati-hati," katanya. Sentuhan itu cepat, seharusnya tidak berarti apa-apa. Tapi Sari terdiam sesaat, lalu menarik tangannya perlahan. Jantungnya berdetak terlalu cepat untuk situasi sesederhana itu. Hari berjalan tanpa kejadian besar, namun ketegangan itu terus ada, seperti benang tipis yang ditarik pelan tapi tidak pernah putus. Malam kembali datang. Rumah tenggelam dalam keheningan yang familiar. Istri dan anak Harry sudah tertidur. Lampu utama dipadamkan, menyisakan cahaya redup dari lampu dinding. Sari keluar dari kamarnya untuk mengambil air minum. Di ruang tengah, Harry duduk sendirian. Ia tidak menyalakan televisi, hanya duduk menatap ke depan, seperti sedang menunggu sesuatu atau seseorang. "Sari," panggilnya pelan. Sari berhenti melangkah. Ada ragu sejenak, lalu ia mendekat. "Iya, Pak." Harry menepuk sisi sofa, duduk sebentar. Sari menurut. Awalnya ia duduk dengan jarak aman, namun sofa itu tidak terlalu besar, dan keheningan malam membuat segalanya terasa lebih dekat. Mereka duduk berdampingan, bahu hampir bersinggungan. Tidak ada yang langsung berbicara. Akhir-akhir ini, Harry membuka suara. "Aku sering sulit tidur." Sari menoleh sedikit. "Kenapa, Pak?" Harry menghela napas. Banyak pikiran. Sari mengangguk, memahami lebih dari yang ia ucapkan. "Kadang, diam sebentar saja sudah cukup membantu," katanya pelan. Harry tersenyum tipis. "Kamu benar." Ia menggeser posisinya sedikit. Sekarang bahu mereka benar-benar bersinggungan. Sentuhan ringan, tapi cukup untuk membuat Sari menarik napas perlahan. Ia tidak menjauh, tidak juga mendekat. Mereka membiarkan sentuhan itu ada, seolah menguji keberanian masing-masing. Harry menoleh. Wajah mereka kini sangat dekat. Ia bisa melihat cara Sari menelan ludah, cara dadanya naik turun perlahan. Tangannya terangkat, ragu, lalu menyentuh rambut Sari yang tergerai di bahu, merapikannya ke belakang telinga dengan gerakan lembut. Sari terdiam, tubuhnya menegang sesaat, lalu melunak. Ia tidak menepis tangan itu, tidak juga mencari pembenaran. Ia hanya menunduk sedikit, napasnya menjadi lebih pelan, lebih dalam. "Sari," suara Harry rendah, hampir seperti bisikan. Ia tidak melanjutkan, tidak perlu. Jari-jari Harry turun dari rambut Sari ke punggung tangannya, menyentuhnya perlahan. Kali ini lebih lama dari sebelumnya. Sari akhirnya mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu, dan di sana tidak ada lagi kebingungan, hanya keinginan yang ditahan terlalu lama. Namun sebelum segalanya melangkah lebih jauh, Sari menarik tangannya perlahan. "Saya harus kembali ke kamar, Pak," katanya lirih. Harry mengangguk, meski jelas ada kekecewaan yang ia sembunyikan. "Iya, istirahatlah." Sari berdiri. Saat ia melangkah pergi, Harry ikut berdiri di belakangnya. Jarak mereka sangat dekat. Untuk sesaat, seolah dunia berhenti. Napas mereka hampir bersinggungan. Tidak ada sentuhan nyata, namun kedekatan itu terasa lebih intens daripada apapun. Sari akhirnya berjalan menjauh. Pintu kamarnya tertutup pelan. Di dalam kamar, ia bersandar di pintu, memejamkan mata. Tangannya menempel di dada, merasakan detak jantung yang belum juga tenang. Tubuhnya masih mengingat sentuhan itu, lembut, penuh niat, dan berbahaya. Di ruang tengah, Harry berdiri lama, menatap ke arah lorang. Malam itu, ia sadar satu hal dengan sangat jelas. Ia tidak lagi sekedar mendekati batas. Ia sudah berdiri tepat di atasnya. Dan jika ada satu malam lagi seperti ini, ia tidak yakin masih ingin mundur. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Rumah terlelap dalam keheningan yang nyaris sempurna. Hanya ada suara kipas angin berputar pelan dan sesekali bunyi kayu yang berderak halus. Sari sudah berada di kamarnya sejak lama, berbaring miring, memunggungi pintu. Matanya terpejam, namun pikirannya tidak pernah benar-benar tidur. Ia masih bisa merasakan sisa sentuhan malam sebelumnya, bukan di kulit, melainkan di ingatan. Cara Harry memandangnya terlalu lama untuk disebut kebetulan. Cara suaranya merendah saat memanggil namanya. Semua itu berputar di kepala Sari, membuat dadanya terasa sesak sekaligus hangat. Di kamar utama, Harry juga terjaga. Ia berbaring telentang, menatap langit-langit. Istrinya tidur di sampingnya, nafasnya teratur. Harry memejamkan mata, lalu membukanya kembali. Ada dorongan kuat di dadanya, bukan sekadar keinginan, tapi kebutuhan untuk memastikan sesuatu yang sudah terlalu lama menggantung. Ia bangkit perlahan, berhati-hati agar tidak membangunkan siapapun. Langkah kakinya pelan menyusuri lorong, hanya diterangi cahaya lampu kecil di dinding. Setiap langkah terasa berat, seolah ia tahu bahwa sekali ia maju, tak ada lagi jalan yang benar-benar aman untuk kembali. Ia berhenti di depan pintu kamar Sari.
diam. Beberapa detik berlalu, Harry mengangkat tangannya, ragu, lalu mengetuk pelan, sangat pelan. Sari terjaga seketika. Jantungnya berdetak keras. Ia tahu itu ketukan siapa. Ada bagian dalam dirinya yang ingin berpura-pura tidur, membiarkan malam berlalu. Namun ada bagian lain, lebih jujur, lebih berani, yang membuatnya bangkit dan duduk di tepi ranjang. Ia membuka pintu sedikit. Harry berdiri di sana. Wajahnya terlihat berbeda di bawah cahaya redup. Lebih lembut, lebih terbuka. Tidak ada kata-kata selama beberapa detik. Hanya tatapan yang saling bertaut, seolah semua yang tak pernah diucapkan kini berdiri di antara mereka. "Kamu belum tidur?" tanya Harry pelan. Sari menggeleng. "Belum, Pak." Nada suaranya rendah, nyaris berbisik. Harry melangkah sedikit lebih dekat, tapi tetap berada di luar kamar. Jarak mereka hanya selebar pintu yang setengah terbuka. "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja," katanya. Sari tersenyum tipis. "Saya baik." Keheningan kembali menyelimuti mereka. Namun kali ini, keheningan itu penuh. Sari bisa merasakan nafas Harry, teratur namun berat. Tangannya masih memegang gagang pintu, jemarinya sedikit menegang. Harry mengulurkan tangan, tidak menyentuh tubuh Sari, hanya menyentuh tepi pintu, tepat di samping tangan Sari. Jarak mereka kini sangat dekat, terlalu dekat untuk disebut aman. "Kamu tahu," ucap Harry pelan, "aku sering berpikir, seandainya keadaan berbeda." Sari menunduk. "Saya juga." Jawaban itu meluncur begitu saja, tanpa sempat ditarik kembali. Sari terkejut pada dirinya sendiri. Ia mengangkat wajahnya lagi, dan kali ini tatapan mereka lebih dalam, lebih jujur. Harry mengangkat tangannya, ragu, lalu menyentuh lengan Sari dengan sangat lembut. Sekadar sentuhan jari, nyaris seperti bertanya. Sari tidak menjauh, ia juga tidak mendekat. Namun tubuhnya jelas merespons, nafasnya sedikit berubah. Sentuhan itu bertahan beberapa detik, lalu Harry menarik tangannya. "Kita tidak seharusnya di sini," lirih. Sari mengangguk. "Saya tahu." Namun tidak ada dari mereka yang benar-benar bergerak pergi. Akhirnya, Sari membuka pintu sedikit lebih lebar. Bukan undangan yang jelas, bukan pula penolakan. Hanya ruang kecil yang mempersempit jarak di antara mereka. Harry melangkah masuk satu langkah, cukup untuk berdiri di ambang kamar, tidak lebih. Mereka berdiri berhadapan, sangat dekat. Harry menunduk sedikit, suaranya hampir tak terdengar. "Kalau aku terlalu jauh, bilang." Sari mengangguk, pelan. Tidak ada ciuman, tidak ada sentuhan lebih dari yang sudah ada. Namun kedekatan itu, nafas yang saling bertaut, kehangatan tubuh yang hampir bersentuhan, terasa lebih kuat dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Akhirnya, Sari melangkah mundur setengah langkah. "Malam sudah larut, Pak." Harry menatapnya beberapa detik lagi, lalu mengangguk. "Iya." Ia melangkah keluar, meninggalkan kamar Sari dalam keheningan yang baru. Pintu tertutup perlahan. Sari bersandar di pintu, memejamkan mata. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena menyadari betapa tipisnya batas yang baru saja mereka jaga, atau hampir mereka langgar. Di lorong, Harry berhenti sejenak sebelum kembali ke kamarnya. Dadanya naik turun, pikirannya kacau. Ia tahu, malam ini tidak mengubah segalanya, tapi juga tidak menghentikannya. Karena kini, mereka berdua tahu, suatu saat, pintu itu mungkin tidak akan tertutup kembali. Hari-hari setelah malam di ambang pintu berjalan dengan cara yang aneh. Terlihat biasa dari luar, tapi penuh getaran di dalam. Tidak ada perubahan jadwal, tidak ada kata-kata baru yang diucapkan dengan terang-terangan. Namun setiap tatapan terasa lebih lama, setiap jeda terasa lebih bermakna. Sari bangun pagi dengan perasaan campur aduk. Ia berdiri di dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa. Tangannya bekerja otomatis, sementara pikirannya tertinggal di lorong sempit malam itu. Ia mencoba menyingkirkan ingatan tentang betapa dekatnya mereka berdiri, betapa mudahnya napasnya berubah hanya karena satu langkah kecil. Harry turun tak lama kemudian. Ia berdiri di ambang dapur, tidak langsung bicara. Sari merasakannya tanpa menoleh, kehadiran yang tenang namun penuh tekanan. Saat ia akhirnya berbalik untuk mengambil piring, mata mereka bertemu. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Hanya pengakuan diam-diam bahwa mereka berdua mengingat hal yang sama. "Pagi," kata Harry pelan. "Pagi, Pak," jawab Sari. Suaranya stabil meski dadanya berdebar. Mereka bergerak di ruang yang sama dengan kehati-hatian baru. Ketika Sari menaruh piring di meja, Harry berdiri sedikit terlalu dekat. Saat ia meraih sendok, lengan mereka bersentuhan singkat. Sentuhan itu biasa seharusnya. Namun Sari menahan napas, dan Harry segera menarik lengannya seolah baru menyadari apa yang terjadi. Sepanjang hari, ketegangan itu seperti benang halus yang tak terlihat. Istri Harry sibuk di luar rumah, anak mereka bermain di kamar.
Sari membersihkan ruang tengah, menggeser perabot pelan. Harry beberapa kali lewat, lalu berhenti, lalu melanjutkan langkahnya lagi. Seolah ada kalimat yang ingin diucapkan tapi selalu tertelan. Sore menjelang, hujan kembali turun. Suara rintik menutup rumah dalam suasana yang akrab dan menenangkan. Lampu dinyalakan lebih awal, udara terasa lembab dan hangat. Malam datang. Setelah semua tertidur, Sari berada di dapur, merapikan sisa pekerjaan. Ia tidak mendengar langkah kaki Harry, hanya menyadari kehadirannya ketika bayangan tubuh pria itu jatuh di lantai. "Kamu belum selesai?" tanya Harry pelan. "Sebentar lagi," jawab Sari. Harry tidak pergi. Ia berdiri di dekat meja, cukup dekat untuk membuat Sari sadar pada setiap gerakannya sendiri. Saat Sari memeras kain lap, Harry mengulurkan tangan, menahan ember agar tidak bergeser. Jari mereka hampir bersentuhan. "Hampir. Terima kasih," kata Sari tanpa menoleh. Harry mengangguk meski ia tahu Sari tidak melihatnya. "Kamu kelihatan lelah." Sari berhenti sejenak. Sedikit. Keheningan turun, tebal namun tidak canggung. Hujan di luar menjadi satu-satunya suara. Sari berbalik, dan kali ini mereka berdiri saling berhadapan. Jaraknya kecil, cukup untuk merasakan kehangatan tubuh masing-masing. Harry menunduk sedikit, suaranya hampir menyentuh telinga Sari. Tentang malam itu, Sari mengangkat tangan pelan, menghentikannya. "Tidak perlu," katanya lembut. "Saya mengerti." Harry menatapnya lama, seolah mencari sesuatu di wajah Sari. Tangannya terangkat, lalu berhenti di udara. Ragu. Ia tidak menyentuh. Belum. Sari menelan ludah, matanya turun sesaat, lalu kembali menatap Harry. "Aku tidak ingin membuatmu tidak nyaman," ucap Harry. Harry menggeleng pelan. "Saya juga tidak ingin Bapak menyesal." Kata-kata itu menggantung di antara mereka. Harry akhirnya menyentuh, bukan tubuh Sari, melainkan meja di sampingnya, menutup jarak lebih dekat. Sari tidak mundur. Ia berdiri tegak, napasnya pelan namun dalam. Mereka berdiri begitu dekat hingga setiap gerakan kecil terasa besar. Harry menunduk sedikit, suaranya hampir menyentuh telinga Sari. "Kalau aku berhenti sekarang, itu bukan karena aku tidak mau." Harry mengangkat wajahnya. "Saya tahu, tidak ada ciuman, tidak ada sentuhan yang melampaui batas." Namun Harry menggeser posisinya, berdiri di sisi Sari, bahu mereka bersentuhan penuh. Sari memejamkan mata sesaat, sebuah reaksi kecil yang tidak luput dari perhatian Harry. Ia menarik napas, lalu menjauh setengah langkah. "Aku harus kembali." Harry melangkah pergi, namun berhenti di ambang pintu dapur. Ia menoleh sekali lagi. "Terima kasih sudah jujur." Sari tersenyum tipis. "Sama-sama." Malam itu mereka berpisah tanpa kejadian yang melanggar apapun. Namun keduanya tahu, kejujuran itu sendiri sudah merupakan langkah maju. Sebuah pengakuan tanpa kata, sebuah kedekatan yang tidak lagi bisa disangkal. Di kamar masing-masing, mereka terjaga lebih lama dari biasanya. Karena kini, bukan lagi soal apakah batas itu akan goyah, melainkan kapan. Dan hujan di luar, seolah mengerti, terus turun perlahan, menutup rumah dengan rahasia yang semakin sulit disimpan. Pagi itu datang dengan cara yang berbeda. Tidak ada hujan, tidak ada udara lembab yang menahan langkah. Matahari masuk terang melalui jendela, membuat rumah terlihat lebih terbuka, seolah tidak lagi memberi ruang untuk bersembunyi. Sari berdiri di dapur, menyiapkan sarapan dengan gerakan yang lebih pelan dari biasanya. Pikirannya tidak lagi melayang, justru terlalu fokus pada satu hal yang terus menekan dadanya. Malam-malam sunyi, tatapan yang terlalu lama, kedekatan yang tak pernah benar-benar terjadi, tapi juga tak pernah benar-benar berhenti. Ia tahu, ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Harry turun dari kamar dengan wajah yang sama seriusnya. Ia berhenti sejenak ketika melihat Sari. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Hanya pengakuan diam-diam bahwa hari ini akan berbeda. "Sari," katanya pelan. Sari menoleh. "Iya, Pak." Ada jeda. Lalu Harry berkata, "Nanti malam, aku ingin bicara." Sari mengangguk. "Baik." Hari itu terasa panjang. Istri Harry sibuk dengan urusannya sendiri. Anak mereka bermain tanpa beban. Dari luar rumah itu tetap terlihat normal. Namun di dalam, dua orang menunggu malam dengan perasaan yang berat. Ketika malam akhirnya tiba, rumah kembali tenggelam dalam keheningan. Setelah memastikan istri dan anaknya tertidur, Harry berdiri di lorong, menghela nafas panjang, lalu melangkah menuju kamar Sari. Kali ini tidak ada ketukan ragu, hanya satu ketukan pelan, tegas. Sari membuka pintu. Mereka berdiri saling berhadapan, jarak yang sama seperti malam-malam sebelumnya, namun suasananya berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang menggoda, hanya kejujuran yang menuntut tempat. "Aku tidak ingin ini terus menggantung," ujar Harry. Sari mengangguk. "Saya juga." Harry melangkah masuk, berhenti tidak jauh dari pintu. Sari menutupnya pelan. Cahaya lampu kamar cukup redup, cukup untuk membuat garis wajah Harry terlihat lebih jelas, lebih lelah. "Aku sering merasa hidupku penuh peran," kata Harry. "Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kepala keluarga. Tapi akhir-akhir ini, aku merasa diriku sendiri muncul justru di saat yang salah." Sari mendengarkan, tangannya terlipat di depan dada.
Ia berdiri tegak, namun bahunya sedikit menegang. Saya tidak pernah berniat menjadi alasan Bapak merasa seperti itu. Aku tahu, jawab Harry cepat. Dan justru itu yang membuatku harus berhenti. Kata itu, berhenti, jatuh pelan, tapi berat. Sari menarik nafas dalam. Saya pun merasa begitu, Pak. Setiap malam saya bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya sanggup berdiri sedekat ini tanpa melangkah lebih jauh. Mereka saling memandang, tidak ada sentuhan, tidak ada gerakan mendekat. Namun kedekatan emosional itu terasa lebih kuat dari sebelumnya. Harry mengangguk pelan. Kalau kita teruskan, kita akan melukai lebih banyak orang. Sari tersenyum kecil, getir, dan juga diri kita sendiri. Beberapa detik berlalu. Harry melangkah sedikit lebih dekat, lalu berhenti. Tangannya terangkat, seolah ingin menyentuh, tapi akhirnya turun kembali. Ia memilih menahan diri, dan itu adalah keputusan tersulit yang ia buat. Terima kasih, katanya lirih, karena tidak membuat ini lebih mudah. Sari menatapnya dengan mata yang hangat. Terima kasih juga, karena memilih yang benar. Harry melangkah mundur. Setiap langkahnya terasa seperti melepaskan sesuatu yang belum sempat dimiliki. Di ambang pintu, ia berhenti sejenak, menoleh. Aku harap kamu bahagia, Sari. Sari mengangguk. Saya juga berharap begitu, Pak. Pintu tertutup pelan. Malam itu, tidak ada pelukan, tidak ada rahasia baru. Hanya dua orang yang memilih mundur tepat sebelum jatuh terlalu dalam. Hari-hari setelahnya berubah. Sari tetap bekerja, tapi menjaga jarak dengan lebih sadar. Harry kembali menjadi suami dan ayah sepenuhnya. Tatapan-tatapan lama perlahan menghilang, digantikan sikap yang lebih dingin, lebih aman. Namun sesekali, saat rumah sunyi, atau ketika mereka berpapasan di lorong, ada kilas ingatan yang muncul, tentang apa yang hampir terjadi, tentang chemistry yang nyata, mesti tak pernah diwujudkan. Dan mungkin, justru disitulah kisah mereka berakhir. Bukan dengan pelanggaran, bukan dengan kehancuran, melainkan dengan keberanian untuk berhenti. Saat perasaan masih utuh,